Pada dasarnya gue melihat begini, kalau ada orang masuk Islam, gue gak euforia. Ya. Kalau ada orang keluar dari Islam, gue gak histeria. Banyak kaum muslimin yang tidak paham ya siapa sosok beliau ini. Ternyata beliau ini dari ngeliat video-video yang saya lihat nih ya, beliau ini ternyata orang Syiah. Misalnya dakwah Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jumpa lagi sahabat ya dengan channel kami Anak Pasar Hijrah. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabat, saya akan mengomentari yang mana video terkait masalah Habib Ja'far Al-Haddad, yang mana beliau ini mungkin Habib yang sudah fenomenal ya. Mungkin sedikit banyaknya kaum muslimin sudah mengetahui siapa sosok beliau ini. Tapi sangat disayangkan sahabat ya, dalam video kali ini saya melihat Habib Ja'far itu perkataannya sangat tidak mengenakan ya. Yang mana beliau ini berkata, gua itu kalau ada orang yang masuk Islam tidak euforia, dan kalau ada orang yang keluar dari Islam gua juga tidak histeria katanya. Subhanallah ya. Seharusnya seorang muslim tidak mempunyai prinsip seperti itu ya. Seorang muslim itu berprinsip jika ada orang yang ingin masuk ke dalam Islam, tentunya kita akan sangat bahagia ya. Terus kalau ada orang yang Islam murtad atau keluar dari Islam, maka kita akan ikut bersedih. Karena dalam Islam kita itu bagaikan satu bangunan. Apabila saudara kita ditimpa musibah, maka kita juga harus ikut turut bersedih ya. Dan apabila saudaranya merasa bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Begitulah seorang muslim sejati. Coba kita simak ya cuplikan dari video Habib Ja'far. Ada nggak, Bib? Orang datang ke lu, Bib, gua mau masuk Islam. Sebenarnya etika apa sih yang bisa kita lakukan? Pada dasarnya gue melihat begini, kalau ada orang masuk Islam, gue gak euforia. Ya. Kalau ada orang keluar dari Islam, gue gak histeria. Udah biasa aja. Dengan segala kejadian itu, gue biasa aja. Iya. Nah, ya. Karena begini, orang yang keluar dari Islam, kita nggak tahu juga jalan hidupnya akan seperti apa. Ya. Orang yang masuk Islam juga kita nggak tahu apakah dia masuk Islamnya karena benar, atau dia akan tetap di Islam selamanya, atau dia akan menjadi baik di Islam dan lain sebagainya. Jadi udah, gue berusaha untuk membiasakan semua itu. Adapun kalau gue didatangi oleh orang yang mau masuk Islam, ya, biasanya yang gue lakukan adalah gue tanya dulu agamanya apa. Kalau dia agamanya Katolik, gue akan kenalkan dia ke tokoh agama Katolik yang dekat sama gue untuk dia belajar kembali agama Katolik, karena gue gak mau dia masuk Islam karena kesalahpahamannya pada agama Katolik. Itu yang lo pegang tuh, Bib? Itu yang gue pegang. Gue gak mau dia masuk Islam karena salah paham. Dikiranya Katolik itu begini-begini aja, ya udah gue pindah ke Islam. Gue gak mau. Gue pelajari. Karena masuk Islam itu bukan hanya tentang lu masuk ke dalam nilai-nilai Islam, tapi juga diawali dengan lu keluar dari nilai-nilai agama lu sebelumnya. Lu ada pengalaman gak, Bib, yang bener-bener, let's say orang Hindu, Buddha, atau Kristen Katolik datang ke lu, Bib, ajarin gue Islam, gue masuk Islam. Iya. And then lu suruh dulu nih, Bib, lu pelajarin dulu, jangan-jangan lu salah. Iya. Dan akhirnya dia nggak jadi pindah. Ada nggak? Gue gak tahu ya dia gak jadi pindah apa enggak, tapi paling tidak dia gak balik lagi. Banyak kaum muslimin yang tidak paham ya siapa sosok beliau ini. Ternyata beliau ini dari ngeliat video-video yang saya lihat nih ya, beliau ini ternyata orang Syiah. Mungkin sahabat semuanya bakal kaget apa yang saya ungkapkan ini, tapi ini fakta ya. Dan saya melihat banyak video-video beliau tentang membela Syiah. Coba kita simak videonya. Etiket itu menjadi sangat penting, khususnya bagi dakwah di masa awal. Misalnya dakwah Syiah. Misalnya dakwah Syiah yang di Indonesia masih tergolong minoritas, dia harus didasarkan kepada etiket yang baik, karena bisa jadi etiket itu yang menyebabkan ajarannya kemudian diterima.
untuk kaum muslimin semuanya ya, yang masih membela atau masih berkoar-koar nih ya membela Syiah, kita harus pahami ya bahwa Syiah itu bukan Islam. Syiah itu adalah musuh bagi kita ya, musuh kaum muslimin. Mereka itu sebenarnya menyerang kaum muslimin dari dalam. Kenapa? Contohnya ya, sebagai contohnya yaitu saudara-saudara kita yang ada di Iran. Bagaimana saudara kita yang Islam Sunni di sana itu dianiaya, ya diperkosa, yang bagi perempuannya. Karena apa? Mereka sangatlah minoritas di Iran sana. Dan ini juga bakal terjadi di Indonesia jikalau Syiah itu sudah tumbuh subur di Indonesia, sudah menguasai Indonesia, maka kita kaum muslimin akan dihancurkan oleh mereka. Tidak percaya? Coba kita simak bagaimana Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan bagaimana bahayanya Syiah Rafidah. Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya. Pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Semoga video saya ini sahabatnya bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya, agar kita lebih hati-hati lagi dalam menyikapi kesesatan Syiah ini. Bagaimana mereka itu menyusup dari dalam, dan harus kita ketahui ya sahabat, mereka itu punya andalan, yaitu mereka bertakiyah. Mereka bisa saja seperti bunglon, yang namanya takiyah itu ya seperti itu. Jadi sahabat semuanya ya, saya berharap agar kita lebih hati-hati dalam aliran Syiah ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.